Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian tingkatan yang ketiga dari tingkatan Islam, kata penulis rahimahullah, al-martabatus tsalitsa al-ihsan. Tingkatan yang ketiga adalah derajat ihsan. Wa huwa, kata beliau, ruknun wahid. Dan ihsan itu satu rukun. Iya. Apa rukun dari ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, ini yang disebut dengan ihsan. Dan ihsan ini dari puncak keikhlasan di dalam melaksanakan dan kesempurnaan dalam menegakkan amalan secara zahir dan batin. Di mana ihsan di dalam hadis atau di dalam poin ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah bahwa ihsan an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Iya. Jadi pokoknya dia berusaha untuk seakan-akan melihat Allah. Kalau dia tidak mampu, maka dia hendaknya mengetahui bahwa Allah melihatnya. Allah melihatnya. Ini yang disebut dengan derajat ihsan. Pada seluruh ibadah dia merasa diawasi oleh Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba menghadirkan hal ini dalam seluruh ibadahnya, maka ini adalah tingkatan yang sangat tinggi di dalam keimanan dan keislaman. Iya. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Iya. Sini Allah memujinya dengan kalimat bersama, dan kebersamaan di sini ini kebersamaan yang bermakna pertolongan, yang bermakna perlindungan dan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum.
wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Tawakkallah engkau kepada Allah yang maha perkasa, maha agung lagi maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat engkau berbolak-balik saat sujud. Ya, maksudnya dialah Allah yang melihat engkau saat melakukan salat. Begitu engkau ruku, sujud, duduk, Allah melihatmu. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Itu ayat yang kedua, terdapat di dalamnya perintah agar supaya kita menghadirkan di dalam diri kita saat ibadah bahwa Allah melihat segala yang kita lakukan. Ayat yang ketiga, kata beliau, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi. Al-ayat. Ya. Wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah kalian atau tidaklah engkau wahai Nabi berada pada sebuah urusan. Maksudnya tidaklah engkau berbuat sebuah amalan, sebuah urusan, wala ta'maluna min amalin, baik, wa ma tatlu minhu min qur'anin, dan tidaklah engkau membaca Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau berbuat sebuah amalan, amalan apapun yang kecil maupun yang besar, illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami adalah saksi bagi kalian. Ya, di sini dipakai kata kalian, ini menunjukkan ketentuan ini berlaku untuk Nabi dan untuk umatnya. Bahwa apa saja yang dilakukan oleh Nabi dan umatnya, urusan apapun, apakah dia membaca Al-Quran atau dia beramal, pasti Allah menyaksikannya. Ittufiduna fih, tatkala kalian sudah mulai melakukan amalan tersebut. Iya. Maka ini ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita semua bahwa seorang saat ibadah hendaknya dia menghadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dan kapan seorang hamba semakin baik keimanannya dan semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin dalam pemahaman keagamaannya, maka ia mampu untuk beribadah seakan-akan ia melihat Allah. Karena besarnya perasaan ia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertimbangkan setiap gerak-geriknya dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dalil khusus tentang ihsan. Setelah menjelaskan dalil ini, maka Syekh di sini akan membawakan hadis yang menjelaskan dalil untuk 3 perkara sekaligus. Menjelaskan tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Kata beliau, wa dalilu minas sunnah hadits Jibril al-masyhur. Dan hadis tentang dari dalil dari sunnah yang menjelaskan 3 tingkatan agama, yaitu derajat Islam, iman, dan ihsan. Dalilnya adalah hadis Jibril. Sini disebut hadis Jibril. Ya, sebab memang bisa dikatakan Jibril, bisa dikatakan Jibril. Iya. Yang masyhur dari Umar bin Khattab. Ya, hadisnya masyhur tentang kisah Umar atau tentang kisah Jibril datang bertanya kepada Nabi. Jibril berwujud manusia. Umar bercerita, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun syadidun bayadus thiyabi, syadidun sawadus sya'r, la yura alaihi atharus safar.
ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Kata beliau, kata Umar, tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah seorang lelaki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Iya, ini kondisi yang mengherankan ya. Tiba-tiba ada orang datang. Kalau dia penduduk negeri, penduduk kota Madinah, pasti ada yang mengenal. Tapi ini bukan penduduk kota. Ya. Bukan penduduk kota. Kalau dia bukan penduduk kota, berarti musafir. Kalau musafir itu ada tanda-tandanya, ada bekas perjalanan. Dan ini dia datang dengan pakaian yang sangat putih, bersih. Rambut yang sangat hitam. Yang menunjukkan bahwa rambutnya dia minyaki sehingga berwarna hitam. Dan diambil darinya di sini beberapa pelajaran. Yang pertama, terdapat kebiasaan para sahabat, mereka duduk di majelis-majelis ilmu bermulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa memberikan kepada kita etika di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah majelis dzikir, tempat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya didatangi dengan pakaian yang baik. Iya, perhatikan di sini pakaiannya sangat putih, hayatnya juga baik, dalam keadaan rambutnya sangat hitam. Iya. Karena itu orang-orang yang menghadiri majelis ilmu hendaknya dia jaga etika menghadirinya, sebab dia menghadiri majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sepatutnya untuk diagungkan dan dibesarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Dan untuk munasabah juga saya ingatkan bagi siapa yang membawa anak-anak ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu, itu adalah hal yang baik. Tapi anak-anak yang dibawa di masjid hendaknya dididik untuk duduk menghadiri majelis ilmu, supaya jangan terbiasa hadir ke masjid dianggap sebagai tempat bermain. Karena masjid itu tidak dijadikan untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi dia adalah tempat seorang itu berzikir, mengingat Allah, apalagi ditegakkan di dalamnya sebuah majelis ilmu, dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya etika lebih diperhatikan dan lebih dijaga. Kemudian di sini Jibril datang berwujud manusia dalam kondisi seperti ini. Tidak ada yang mengenalnya. Pakaiannya sangat rapi. Dikatakan hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kedua, atau Jibril menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Iya, ini posisi seorang penuntut ilmu. Dia bukan santai duduknya, tapi duduk di depan guru dengan posisi yang terlihat dia sudah siap untuk menerima ilmu itu, siap untuk mendengarkan, siap untuk memahami. Iya. Dan ini keadaan Jibril, memang sengaja turun untuk mengajarkan hal ini. Dan ini dari perkara agama sebagaimana yang akan diterangkan nanti di akhir hadis. Nah, kemudian Jibril bertanya, wa qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam.
Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kamu menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Ka'bah apabila engkau punya kemampuan ke sana. Ya, inilah Islam, rukun Islam yang telah kita terangkan. Qala sadaqta, maka orang yang bertanya ini berkata, sadaqta, engkau telah benar. Ya, jadi Umar menceritakan keheranan mereka. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami heran melihat orang ini, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Ya, sebab biasanya orang bertanya itu karena dia tidak tahu. Ini dia bertanya, setelah itu dia berkata, kamu telah benar. Iya, kamu telah benar. Maka ini juga menunjukkan kepada kita, kadang seorang boleh bertanya sesuatu yang dia ketahui, bukan untuk dirinya dia tanyakan, tapi untuk orang lain. Sama seperti Jibril di sini. Jibril tahu, tapi untuk siapa dia bertanya di sini? Untuk para sahabat yang hadir, supaya mereka paham bahwa itu dari agama. Jelas ya? Jadi kalau pertanyaan sifatnya memang kebaikan tidak ada masalah. Kecuali kalau dia bertanya hanya untuk keras kepala saja, bertanya untuk hal yang tidak membawa kebaikan, maka ini adalah hal yang dicela. Kemudian Jibril kembali bertanya, "Fa akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Nabi menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat dan kepada hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Jadi ini iman, inilah rukun iman yang 6 yang telah kita terangkan. Qala sadaqta, Jibril kembali berkata, sadaqta, engkau telah benar. Qala, kemudian Jibril kembali bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Iya, Allah melihatmu. Baik. Jadi ini 3 derajat Islam atau 3 derajat Islam semuanya diterangkan dalam hadits ini. Jadi semua dalil yang telah lalu ini ada di dalam hadits ini. Sebuah pembahasan yang telah lalu tentang agama ada di dalam hadits Jibril ini. Karena itu hadits Jibril ini adalah pokok dari pokok-pokok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Imam Muslim menyebutkan hadits ini sebagai hadits yang pertama di dalam sahihnya. Sebab dia menganggap bahwa ini adalah hadits yang mencakup ya pokok-pokok agama. Kemudian Jibril bertanya, "Fa akhbirni anis saah." Kabarkan kepadaku tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Maka Rasulullah menjawab, bukanlah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya yang bertanya dan yang ditanya dua-duanya tidak tahu. Dua-duanya tidak ada yang mengetahui. Qala, maka Jibril berkata, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna bil bunyan. Kata beliau, tandanya adalah seorang budak melahirkan tuannya. Iya. Ini pembahasan nanti akan banyak perbudakan di akhir zaman. Sehingga kadang ya budak itu dia melahirkan tuannya. Jelas ya? Kemudian yang kedua ada yang menafsirkan seorang budak melahirkan tuannya. Ini pembahasan untuk banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya, pada ibunya, seakan-akan ibunya dijadikan budaknya. Iya. Ini dari tanda hari kiamat.
Wa antara al-hufat al-urat al-ala, dan kau melihat seorang yang hufat, tidak beralas kaki, urah, tidak berpakaian, al-ala, miskin, ri'a asya, pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Qala, kemudian Umar bercerita, fama, bahwa orang itu pun pergi. Ya, jadi Jibril yang tadi datang dalam keadaan yang mengherankan itu, dia pergi. Falabithna maliyan, kata Umar, kami pun diam sejenak. Faqala ya Umar, atadri manis sa'il? Maka Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Umar menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hadha Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Kata Nabi, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajari kalian perkara agama kalian. Iya, mengajari kalian perkara agama kalian. Dan ini dari keutamaan para sahabat ya. Mereka pengajarannya luar biasa. Jibril datang berwujud manusia khusus untuk bertanya kepada Rasulullah, mengajari mereka. Ya, di pembahasan salat, di waktu-waktu salat, pernah Jibril turun khusus 2 hari mengimami Rasulullah dan para sahabat. Ya, Jibril imam di depan, Rasulullah di belakang, dan para sahabat di belakang Rasulullah. Ya. Selama 2 hari Jibril mengimami. Di hari pertama Jibril mengimami di awal waktu, di akhir kedua Jibril mengimami di akhir waktu, supaya diketahui waktu sholat itu awalnya mana, akhirnya mana. Iya. Dan ini dari keistimewaan yang Allah berikan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan landasan utama yang kedua, yaitu bagaimana seorang hamba mengenal agamanya. Jadi itulah semua tentang agama yang wajib kita kenal, perkara yang wajib kita ketahui. Kemudian sekarang Syekh masuk kepada landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengenal nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang ditanya siapa nabinya, ya, maka dia menjawabnya Nabi Muhammad, tapi dia harus kenal siapa Nabi Muhammad. Ya, sama sebelumnya kalau ditanya siapa Rabbnya, apa agamanya, maka harus dia kenal siapa Rabbnya dengan dalil-dalilnya, apa agamanya dengan dalil-dalilnya. Sekarang penulis akan menjelaskan tentang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyat Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ya. Kata beliau, nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini urutan beliau sampai ke kakek buyut beliau, Hashim. Hashim karena itu dikatakan Bani Hashim. Beliau dari kabilah apa? Bani Hashim. Dan Hashim dari Quraisy. Bani Hashim ini itu dari Quraisy, dari kabilah Quraisy. Dan Quraisy ini dari Arab. Jelas ya? Jadi suku Arab banyak kabilah di dalamnya. Salah satunya adalah kabilah apa? Quraisy. Dan kabilah Quraisy ini banyak lagi kabilah di dalamnya. Salah satunya adalah apa? Bani Hashim. Rasulullah dari Bani Hashim. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Dan ini dari hal yang patut diketahui sebab Nabi mengabarkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanah min walad Ismail." Sungguhnya Allah memilih Kinanah. Sungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Israel. Memilih Kinanah dari anak Ismail. Ya, Nabi Ibrahim punya anak. Ya, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dari keturunan Nabi Ismail ini semuanya orang Arab. Ya, orang Arab itu dari keturunan apa? Nabi Ismail. Jelas ya? Walaupun Arab itu ada dua macam, ada Arab Aribah dan ada Arab Musta'ribah. Ya.
Dan yang dimaksudkan di sini Arab yaitu Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Iya. Jadi dari Arab ini ada Bani Kinana, dari anak Ismail. Kata Nabi, saya dipilih, Allah memilih Kinana dari keturunan Ismail. Dia terpilih. Wastafa Quraisyan min Kinana, dan dari Bani Kinana ini Allah memilih suku Quraisy darinya. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah memilih dari suku Quraisy dipilihlah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan aku dipilih dari Bani Hashim. Ya, Nabi pilihan. Iya. Jelas ya? Nasab beliau dari nasab yang paling mulia. Iya, dari nasab yang paling mulia. Dan demikianlah seluruh rasul yang Allah utus, itu mereka diutus dari nasab kaum yang paling baik dan paling mulianya. Semuanya mengakuinya. Jelas ya? Semuanya mengakuinya. Nah, kata beliau alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Semoga Allah selalu mencurahkan kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan juga kepada Nabi kita sebaik-baik salawat dan salam. Jadi ini penamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang beliau akan menyinggung tentang umur beliau. Kata beliau, walahu minal umri salatun wa sittuna sanatan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai umur 63 tahun. Ya, jadi beliau hidup di dunia ini berapa tahun? 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah. Dari 63 tahun ini 40 tahun sebelum menjadi nabi. Ya, menunjukkan bahwa beliau diangkat sebagai nabi dan rasul di umur berapa? Di umur 40 tahun. Iya. Wa salatun wa 20 nabiyyan rasula. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam 23 tahun sebagai nabi dan rasul. 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Iya. Dari 23 tahun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di mana? Di Mekah. Dan 10 tahun di mana? Di Madinah. Iya. Baik. Jadi ini tentang umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata penulis, nubbi abi Iqra wa ursila bil muddatsir. Beliau menjadi nabi, diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah Iqra. Iya. Surah Iqra. Yaitu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iya. Ini yang disebut dengan surah apa? Surah Iqra. Jadi ini awal surah yang turun kepada Rasulullah. Dan dimaklumi turunnya ini di bulan Ramadan. Diterima oleh Nabi di gua apa? Di gua Hira. Iya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan kepadanya kecintaan selalu menyendiri. Maka beliau pun selalu menyendiri di gua Hira beribadah. Iya. Beliau tinggal beberapa malam di gua Hira, setelah itu kembali ke rumahnya mengambil perbekalan, lalu balik kembali ke gua Hira. Terus ini berjalan hingga datang kepada Rasulullah Jibril berwujud manusia. Iya. Maka Jibril datang kemudian memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat keras sampai beliau hampir tidak bernafas. Kemudian Jibril melepaskannya. Kemudian Jibril berkata, Iqra, bacalah. Maka Nabi berkata, ma ana biqari. Nabi berkata, aku orang yang tidak mampu membaca. Iya. Maka Jibril kembali memeluknya 3 kali. Dan Nabi setiap kali diperintah untuk membaca, beliau berkata, ma ana biqari. Aku tidak mampu membaca. Kemudian Jibril pun membaca ayat-ayat ini, 5 ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Yang mencipta manusia dari segumpal darah.
Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Dan Rabbmu itu adalah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Maka setelah turun wahyu ini, ya, dan ini adalah tanda beliau sebagai seorang nabi. Nabi pun kembali dalam keadaan hati beliau itu sangat khawatir. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha berkata, "Kalla wallah, la yukhzika Allahu abada." Kata Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu sama sekali. Maksudnya itu adalah tanda yang baik, tidak perlu khawatir. Ya. Karena Khadijah sangat tahu siapa Rasulullah dan kebaikannya, maka tidak mungkin ada hal yang jelek menimpanya. Nah, jadi di masa ini terputus wahyu, belum lagi turun, dan Nabi mendatangi Waraqah bin Naufal. Iya. Dan waktu itu Waraqah bin Naufal seorang pendeta Nasrani, dia sudah mulai buta. Namun dia masih berpegang dengan apa? Kitab yang diberikan. Ya, Waraqah bin Naufal. Maka Khadijah pun meminta kepada Rasulullah agar menceritakan apa yang dia alami kepada Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal berkata itu adalah namus. Ya, maksudnya Jibril. Kemudian beliau ceritakan apa yang akan dialami oleh seorang nabi nantinya. Kemudian saat Rasulullah SAW suatu hari berjalan, maka tiba-tiba beliau melihat Jibril yang dulunya mendatanginya di gua duduk antara langit dan bumi. Iya, duduk antara langit dan bumi. Maka Nabi SAW pun gemetar melihatnya. Kemudian dia pulang ke rumah dan ia berkata kepada keluarganya agar supaya diselimuti. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ini ayat sebagai tanda beliau sebagai Rasul. Karena itu Syekh di sini berkata ursila bil muddatsir. Beliau diutus dengan surah apa? Al-Muddatsir, menjadi seorang Rasul dengan turunnya surah Al-Muddatsir. Akan disebutkan nanti ayatnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi ini kapan beliau sebagai Nabi dan kapan beliau sebagai Rasul. Kemudian kata beliau, wa baladuhu Makkah, dan negeri beliau adalah Mekkah. Negeri Rasulullah adalah Mekkah. Hajara ilal Madinah, beliau hijrah ke Madinah. Beliau hijrah ke mana? Ke Madinah. Jadi asal negerinya di Mekkah. Namun setelah itu Allah perintah kepada nabinya supaya berhijrah ke mana? Ke Madinah. Ya. Ba'athakullahu bin nadarati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Nah, ini dari pokok yang lain yang perlu kita ketahui tentang Nabi. Bahwa Nabi itu diutus, ada misi utama beliau diutus. Apa misi utamanya beliau diutus? Untuk memperingatkan bahaya kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Iya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah yang paling pertama turun setelah beliau menjadi nabi. Iya. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Iya. Kata Syekh rahimahullah, itu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Iya. Qum fa'anzir, berdirilah engkau. Iya. Ini menunjukkan bagaimana etika dalam berdakwah. Kalimat qum, berdiri, menunjukkan ada keseriusan. Ada keseriusan. Dan dia harus menanggalkan hal yang kadang melalaikannya. Kum, berdirilah engkau. Fa'anzir, beri peringatan. Ya. Berdirilah, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu hendaknya engkau mengagungkan, membesarkannya. Ya, kalimat mengagungkan dan membesarkan Allah. Ya. Ini banyak maknanya ya. Syekh sebagiannya akan menjelaskan sebagian maknanya. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu hendaknya kamu sucikan. Ya. Kalimat mensucikan di sini ada dua makna. Ya.
Kalimat pakaianmu sucikan, artinya maksudnya bersihkan dari dosa-dosa. Ya, dibersihkan pakaian itu dari dosa, disucikan. Nah, ada yang mengatakan mensucikan di sini artinya dia bertahara. Dia bersuci bertahara kalau ingin salat. Warrujza fahjur. Ya, dan terhadap ar-rujz berhala-berhala, ya, akan diterangkan oleh Syekh ya mana ar-rujz, yaitu patung-patung berhala, hendaknya engkau menghajarnya, meninggalkannya. Wala tamnun tastakthir, dan jangan kamu memberi nikmat untuk engkau memperbanyak darinya. Iya. Maksudnya di sini jangan engkau memberi harta, ya, supaya engkau berharap dibalas lebih banyak darinya. Atau jangan engkau beramal, ya, kamu anggap bahwa amalan ini sudah banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini diantara makna wala tamnun tastakthir. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Nah, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan larangan, sabar di dalam menerima ketentuan Allah dari segala ujian dan cobaan yang harus dihadapi tatkala menyampaikan dakwah. Kemudian Syekh menjelaskan makna ayat ini, pokok-pokok pendalilannya beliau terangkan. Wa ma'na kum fa'anzir, adapun makna berdirilah beri peringatan, yunzir anisyirk wa yad'u ila tauhid, yaitu memperingatkan dari kesyirikan, menyuruh kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau membesarkan, maksudnya ai abdimhu bit tauhid. Maksudnya agungkanlah Allah dengan mentauhidkannya. Ya, sebab ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan membesarkan Allah. Dengan mentauhidkannya, maksudnya di sini dengan segala jenis tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan apa? Asma wa sifat. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu hendaknya kamu sucikan. Kata beliau, ai tahhir a'malaka anisyirk. Maknanya bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan. Warrujz fahjur. Ar-rujz kata beliau al-asnam. Ar-rujz itu artinya patung-patung, berhala-berhala. Wahajruha, dan meninggalkannya itu artinya tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Meninggalkan patung-patung itu, berlepas diri darinya dan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Iya. Maka ini ayat yang pertama setelah surah Iqra turun surah ini. Ya, menunjukkan bahwa ini pokok yang paling penting diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. Mereka semuanya diutus untuk menyeru kepada tauhid. Iya. Kata beliau, akhada ala hadza 10 sinin yad'u ila tauhid. Rasulullah SAW berjalan di atas dakwah kepada tauhid ini selama 10 tahun. Wa ba'dal 10 urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun berdakwah kepada tauhid, masih di Mekah ya. 10 tahun berdakwah kepada tauhid masih di Mekah, Nabi pun diperjalankan ke langit, diangkat ke langit. Jadi peristiwa Isra dan apa? Mi'raj. Ya. Wa furidat alaihi salawatul khams. Kemudian salat 5 waktu diwajibkan, yaitu diwajibkan di langit. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Kemudian Nabi salat di Mekah 3 tahun. Jadi semuanya berapa sudah? 13 tahun. Ya. Maksudnya bukan salat saja selama 3 tahun. Ini turun syariat, tauhid tetap berjalan. Ya. Tapi ini syariat mulai turun. Jelas ya? Syariat mulai turun. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana prioritas di dalam berdakwah itu. Ya, yang paling utama di dalam dakwah bagaimana manusia itu mentauhidkan Allah. Sebab ini yang menyelamatkan mereka dari apa? Dari api neraka. Tauhid ini adalah penyebab api neraka. Maka ini adalah pokok perkara. Pokok perkara. Iya. Prioritas utama. Andai kata misalnya ada seorang manusia, dia berbuat kesyirikan, dia meminum khamar, berzina, berjudi, maka yang paling utama dibersihkan adalah apa? Perbuatan kesyirikannya. Iya. Sebab membersihkan hal ini adalah pokok perkaranya, keselamatannya, pokok keselamatannya. Iya. Demikian.
Kata beliau, wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah. Ya, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi setelah 13 tahun beliau diperintah berhijrah di kota Madinah. Karena waktu itu kota Mekah kaum musyrikin semakin keras permusuhan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan negeri itu dihitung sebagai negeri bukan negeri Islam karena banyaknya apa? Banyaknya berhala dan kesyirikan padanya. Ya. Tidak mampu Nabi menampakkan agamanya. Para sahabatnya juga tidak mampu menampakkan agamanya di kota apa? Di kota Mekah. Sedangkan telah siap untuk Nabi dan para sahabat kota Madinah, di mana selama 13 tahun ini, khususnya di tahun-tahun terakhir di fase Mekah, banyak dari suku-suku penting dari penduduk Madinah mereka masuk ke dalam Islam. Mereka masuk ke dalam apa? Ke dalam Islam. Sehingga kekuatan kaum muslimin di kota Madinah itu sangat kuat. Karena suku-suku yang masuk ke dalam Islam dari kabilah Aus dan Khazraj ini adalah suku-suku yang dikenal di kalangan orang-orang Arab dan disegani. Iya. Karena itulah suatu hal yang wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah berhijrah ke mana? Ke Madinah. Dan sebelum hijrah ke Madinah, sebagian sahabat ada yang berhijrah ke Habasyah. Ada yang berhijrah ke mana? Ke Habasyah. Habasyah bukan negeri Islam. Negeri kafir Habasyah. Tapi berhijrah ke Habasyah itu lebih mending daripada di mana? Di Mekah. Kalau di Habasyah tidak ada yang mengganggunya. Ya. Dia bisa menjalankan agama, tidak ada yang mengganggunya, walaupun negerinya negeri kafir. Ya. Tapi di mana? Di Mekah mereka tidak bisa menjalankan agama dan akan diganggu. Jelas ya? Maka ini fikih yang sangat indah. Sama sekarang seperti misalnya di negeri-negeri kafir. Sebagian negeri kafir misalnya tidak mampu dia tempatkan agamanya, dia hendaknya berhijrah ke negeri Islam. Kalau dia tidak mampu berhijrah ke negeri Islam, dia cari negeri kafir yang dia bisa menegakkan agamanya, tidak ada yang mengganggunya. Jelas ya? Ini bentuk-bentuk dari hijrah. Baik. Kemudian Syekh ketika sudah menyinggung masalah hijrah, beliau masuk menjelaskan definisi hijrah. Sebab ini penting kaitannya dengan tauhid, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wal hijratu al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Dan namanya hijrah. Dan ini mana hijrah? Di sini yang didefinisikan oleh Syekh, hijrah dengan makna apa? Dengan makna khusus. Karena hijrah itu punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Makna umumnya kalau hijrah adalah dia berhijrah dari hal yang dibenci oleh Allah kepada hal yang dicintai oleh Allah. Dan ini cakupannya banyak. Dia dari maksiat berhijrah kepada kebaikan. Iya. Dari sebuah amalan yang jelek dia berhijrah kepada amalan yang baik. Dari lingkungan hidup yang tidak baik dia cari lingkungan hidup yang baik. Ini masuk dalam bentuk hijrah semuanya dengan makna apa? Makna umum. Tapi yang diinginkan di dalam pembahasan hijrah itu adalah makna khusus, bukan makna umumnya. Yang diinginkan adalah makna apa? Makna khusus. Jadi kalau disebut dalam ayat dan hadis hijrah, asalnya hijrah di situ bermakna apa? Bermakna khusus, yaitu berpindah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Kemudian kata beliau, wal hijratu fardhatun ala hadhihi al-ummah min baladi syirki ila baladi Islam. Dan berhijrah adalah kewajiban atas umat ini dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Diwajibkan berhijrah. Akan disebutkan dalil tentang wajibnya. Kemudian kata beliau, dan kewajiban ini wa hiya baqiyatun ila an taquma as-saah. Kewajiban hijrah ini akan kekal hingga hari kiamat. Tetap berjalan hingga hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asa Allahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Itu ayat ya selengkapnya, dengan konteks lengkapnya begitu. Iya.
Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka. Ini tentang orang yang tidak berhijrah ya. Perhatikan, mereka disifatkan menzalimi diri mereka. Malaikat bertanya, qalu fima kuntum? Malaikat bertanya, di mana kalian? Kenapa kalian tidak hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami ini orang yang tertindas di atas muka bumi, lemah di atas muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Maka malaikat pun menjawab, bukankah bumi Allah itu luas? Ya, kalian tertindas di atas muka bumi, tapi bumi Allah luas. Kenapa kalian tidak berhijrah? Fatuhajiru fiha, kalian berhijrah ke bumi yang luas itu. Kemudian Allah menekankan, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka ini adalah tempat tinggalnya neraka jahannam. Ini mereka yang tidak berhijrah ini bukan dikatakan kafir, mereka muslim. Jelas ya? Namun tidak berhijrah. Ini menunjukkan bahwa hijrah ini bagian dari kesempurnaan Islam. Siapa yang meninggalkannya, perhatikan ayat ini, diancam dengan neraka. Mereka tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali siapa yang lemah dari laki-laki, perempuan dan anak-anak kecil. Bagaimana bentuk lemahnya? La yastati'una hilatan. Mereka tidak mempunyai cara untuk menghindar, untuk pergi hijrah. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak punya jalan untuk berhijrah. Fa ulaika asallahu ayya'fu anhum. Maka orang yang seperti ini, semoga Allah mengampuni mereka. Ya, jelas ya. Jadi kalau dia punya udzur, Allah mengampuninya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Iya. Maka ayat ini menunjukkan tentang kewajiban berhijrah. Berhijrah bermakna berpindah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kata beliau, wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya bumiku, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini adalah sangat luas, maka kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Ini juga anjuran untuk berhijrah. Bumi Allah itu luas. Iya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, qala al-Baghawi rahimahullah, berkata al-Baghawi, semoga Allah merahmatinya. Al-Baghawi ini salah seorang dari ahli tafsir. Beliau menafsirkan ayat, sababu nuzuli hadhil ayat fil muslimin alladziina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Sebab turunnya ayat ini adalah kaum muslimin yang berada di Mekah, mereka tidak berhijrah, maka Allah memanggil mereka dengan panggilan keimanan. Qul ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, dipanggil dengan seruan keimanan. Ya, menunjukkan bahwa hijrah ini adalah bukti keimanan. Kalau mereka benar beriman, maka mereka wajib untuk berhijrah. Wajib untuk berhijrah. Ya. Dan ini pembahasan tentang wajibnya berhijrah ke negeri kafir. Ini harusnya menjadi peringatan kepada kita semua tentang bahayanya melakukan perjalanan ke negeri kafir. Melakukan perjalanan ke negeri kafir. Dan ini termasuk kesalahan yang banyak ditekuni oleh kaum muslimin. Ya. Apalagi bersama dengan banyaknya kemudahan di masa ini. Ya. Diharamkan melakukan perjalanan ke negeri kafir. Kecuali kalau ada hajat keperluan seperti berobat misalnya. Dan yang semisal dengannya. Itu pun oleh para ulama disebutkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia ada hajat, pertama keperluan. Syarat yang kedua, dia punya ilmu apa yang menyebabkan dia mampu menjawab syubhat-syubhat orang kafir. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya dia punya agama yang bisa membentenginya dari syahwat. Iya. Kemudian yang keempat, dia mampu menegakkan agamanya sebagaimana yang diperintah. Ya, ini 4 ketentuan ya. Bagi siapa yang ingin melakukan perjalanan ke negeri kafir, dia tidak punya 4 ketentuan ini, maka jangan sekali-sekali dia melakukan hal yang dilarang di dalam syariat. Baik. Dan ini seperti yang saya terangkan tadi, dari hal yang banyak manusia bergampangan di dalamnya.
Wadalilu alal hijrah minas sunnah, itu tadi dalil dari ayat Al-Quran. Kemudian Syekh membawakan dalil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati' at-taubah wa la tanqati'u at-taubah hatta tattali asy-syamsu min maghribiha. Ya, Nabi bersabda, hijrah itu, kewajiban hijrah tidak akan terputus sampai taubat itu terputus. Sedangkan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Ya. Maksudnya sebagaimana taubat itu terputus kalau hari kiamat, demikian pula hijrah. Dia terputus nanti kalau sudah apa? Sudah hari kiamat. Maka ini pembahasan dari Nabi bahwa kewajiban berhijrah ini berlaku hingga hari kiamat. Adapun hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Ya. Maksud dari hadis ini tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah karena Makkah sudah berubah menjadi negeri apa? Negeri Islam. Karena Makkah sudah berubah menjadi negeri Islam, tidak ada lagi hijrah. Ya, tapi bukan artinya di tempat yang lain kondisi antara negeri kafir dan negeri Islam, bukannya di tempat yang lainnya bukan artinya tidak disyariatkan hijrah. Jelas ya? Setelah menjelaskan tentang mana hijrah ini, Syekh masih melanjutkan pembahasan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ketahui tentang Nabi. Kata beliau, "Falamma istaqarra bil Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam, mithlu az-zakati was-shaumi wal-hajji wal-adhan wal-jihad wal-amri bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar wa ghairi dhalik min syara'il Islam." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetap di Madinah, maka beliau pun diperintah. Beliau diperintah untuk menyampaikan syariat Islam yang lainnya, menyampaikan syariat Islam yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf nahi munkar dan selainnya. Ini kewajiban-kewajiban diwajibkannya di mana? Di Madinah. Zakat, puasa, haji, ini semua kewajiban di Madinah. Iya. Kewajiban di Madinah. Hanya salat saja yang berada kewajibannya di mana? Di Mekah. Demikian pula jihad. Jihad di Mekah itu tidak ada pensyariatan jihad dengan tangan. Ya, jihad dengan tangan itu syariatnya di Madinah. Itu pun setelah beberapa fase baru ada jihad secara umum. Nah, kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar dan selainnya dari syariat Islam. Akhadha ala hadha 10 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berjalan di atas hal ini selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam untuk beliau. Wa dinuhu baqin. Ya, Nabi telah meninggal memang, tapi agama beliau tetap dan agama beliau kekal. Wa hadha dinuhu, dan inilah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada kebaikan apapun kecuali Nabi telah menunjukkan kebaikan itu kepada umat. Wala syarra illa haddaraha minhu. Dan tidak ada kejelekan apapun kecuali Nabi telah memperingatkan kejelekan itu kepada umat. Iya. Ini sudah merupakan tugas dari seorang Nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang diketahui bagi umatnya. Maka kalau itu kebaikan pasti Nabi sudah menunjukkannya. Kalau itu kejelekan pasti Nabi telah memperingatkan bahayanya. Kemudian kata beliau, wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kebaikan yang Nabi tunjukkan kepada umatnya adalah tauhid, sebab tauhid ini adalah kebaikan yang paling besar. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan segala perkara yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Wasyarrul ladzi haddara minhu asy-syirk wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Ya, dan kejelekan yang Allah peringatkan darinya adalah kesyirikan. Kesyirikan dan segala perkara
yang dibenci oleh Allah, segala perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari hal yang perlu kita ketahui. Jadi harus kita tahu bahwa Nabi sudah wafat. Ya, ini harus kita ketahui berkaitan dengan Nabi. Kemudian yang kedua, wajib juga kita ketahui tentang Nabi. Nabi betul sudah wafat, tapi agamanya masih tetap. Ya. Dan yang wajib kita ketahui tentang Nabi bahwa agama Rasulullah ini semuanya telah sempurna, lengkap. Segala kebaikan telah dijelaskan, segala kejelekan telah diperingatkan. Iya. Kemudian setelah itu, Syekh masih menjelaskan dari pokok yang perlu kita ketahui tentang Nabi. Ba'athakullahu ilan nasi kaffatan wa aftaradallahu ta'atahu ala jami'is saqalaini al-jinni wal ins. Allah mengutus Nabi itu kepada seluruh manusia, semuanya. Dan Allah wajibkan taat kepada Rasul kepada seluruh makhluk jin dan manusia. Semuanya wajib taat kepada Nabi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Ya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Rasul untuk seluruh manusia. Dan Allah telah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai utusan untuk seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, jadi Nabi punya dua tugas, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, kemudian setelah itu Syekh masih menjelaskan berkaitan dengan agama Nabi. Kata beliau, wa akmalallahu bihid din. Allah telah menyempurnakan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Maka ini dalil bahwa agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Tidak ada kekurangan di dalam agama dan tidak perlu untuk ditambah. Segala sesuatu dijelaskan di dalam agama kita, dan segala perkara yang diperlukan oleh manusia ada di dalam agama. Kemudian Syekh membawakan dalil bahwa Nabi telah meninggal. Kata beliau, wa dalilu ala mautihi, adapun dalil bahwa Nabi telah meninggal, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala. Iya. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad akan meninggal, dan mereka semuanya akan meninggal. Kemudian kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan diperselisihkan atau akan diselesaikan perselisihan kalian. Iya. Jadi yang namanya manusia hidup di atas muka bumi ini semuanya pasti akan meninggal. Iya. Semuanya pasti akan meninggal dan hisabnya akan kembali kepada Allah. Kemudian beliau terangkan, wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila mereka meninggal, yub'atsun, mereka akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya bahwa manusia kalau meninggal dibangkitkan? Ya. Baik, ini sudah penutup ya sebenarnya di sini, penutup. Jadi tadi berkaitan dengan apa yang wajib kita ketahui tentang Nabi berakhir di sini. Ya, karena Syekh menjelaskan bahwa Nabi meninggal, maka di sini Syekh masuk menguraikan beberapa perkara yang berkaitan dengan hari kebangkitan. Iya. Kata beliau, dan manusia kalau meninggal akan dibangkitkan. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kami menciptakan kalian, dan kepadanya lah kalian kami kembalikan, dan dari bumi itu pula kalian kami keluarkan untuk kedua kalinya, yaitu akan dibangkitkan. Wa qauluhu ta'ala, dalil yang lain firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata
thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya, Allah yang menumbuhkan kalian dari muka bumi ini dengan penumbuhan yang sebenar-benarnya. Maksudnya menciptakan kalian, menghidupkan kalian dari bumi. Ya. Wa yukhrijukum fiha ikhraja, thumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian kembali ke bumi. Setelah itu Allah benar-benar akan mengeluarkan kalian untuk kedua kalinya, yaitu dibangkitkan. Kemudian kata beliau, wa ba'dal ba'ats, setelah hari kebangkitan, muhasabuna majziyuna bi'amalihim. Ya, setelah hari kebangkitan manusia akan dihisab dan diberikan balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan ini dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat kejelekan sesuai dengan amalannya. Dan Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat kebaikan juga dengan kebaikan, dengan surga al-husna. Iya. Jadi semua dari hamba, ya, setelah dibangkitkan pasti dihisab, ya, dan diberikan balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Kemudian kata beliau, man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Ya, ini hukum orang yang mendustakan hari kebangkitan. Dia adalah kafir. Ini juga merupakan salah satu sebab kekafiran kaum musyrikin di masa Nabi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, dalilnya adalah firman Allah, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Sudah disebut ya, bahwa tidak dibangkitkan itu sangkaan orang-orang kafir. Qul bala wa rabbi. Maka Allah perintah kepada nabinya, bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh kalian akan diutus. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan diberi berita, akan diberitahu tentang apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Iya. Hal tersebut bagi Allah sangat mudah. Jadi manusia dibangkitkan, ya. Kemudian dikabarkan kepadanya, dihisab seluruh amalannya, itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini dari keyakinan yang wajib kita yakini. Kemudian kata beliau, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundhirin. Dan Allah mengutus seluruh para rasul. Sekarang beliau masuk bercerita bahwa ini Nabi Muhammad diutus sebagai seorang pemberi kabar gembira, memberi peringatan. Ini bukan kekhususan untuk Nabi. Bahkan ini adalah sifat seluruh Nabi dan Rasul. Allah mengutus seluruh Rasul sebagai mubasysyirin, pemberi kabar gembira. Ya, memberi kabar gembira bagi siapa yang taat kepada Allah, diberi kabar gembira dengan surga. Ya. Dan memberi peringatan bagi siapa yang bermaksiat, yang menyimpang, diperingatkan dari api neraka. Agama ini sifatnya memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Allah mengutus para rasul sebagai mubasysyirin, memberi kabar gembira, wa mundhirin, dan sebagai pemberi peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar supaya manusia punya alasan lagi kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Iya. Ya, rasul sudah menerangkan segala sesuatu. Begitu rasul diutus, maka manusia tidak lagi hujjah. Ya. Tidak lagi alasan dia datang pada hari kiamat. Oh, belum sampai kepadaku tuntunan, belum sampai kepadaku syariat. Rasul sudah diutus kepada mereka, sudah diterangkan agama. Jelas ya? Baik. Kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang para rasul. Awaluhum Nuh alaihi salam. Awal para rasul itu adalah Nabi Nuh. Ini kalau hitungan rasul ya. Kalau nabi, awal nabi memang siapa? Nabi Adam. Tapi kalau rasul, awal rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi pernah ditanya berapa jumlah nabi itu. Ya, maka Nabi menyebutkan bahwa jumlah para nabi jumlahnya 20.000. Jumlahnya 124.000. Ini jumlah para nabi. Kemudian Nabi Muhammad ditanya berapa jumlah para rasul, maka beliau menjawab jumlahnya 313 orang. Itu jumlah para rasul. Jelas ya? Nah, dari para rasul ini ada yang sudah dikisahkan, ada yang belum dikisahkan. Ada yang dikisahkan dan ada yang belum dikisahkan. Yang biasa kita dengarkan dan kita hafalkan dari kecil 25 nabi dan rasul. Nah itu 25 nabi dan rasul yang disebut namanya dalam Al-Quran. Ada yang selainnya tidak disebut dalam Al-Quran namanya, disebut dalam hadis. Ya, seperti Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini nabi dari Bani Israel. Iya. Jelas ya? Dia juga nabi, disebut namanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi para rasul ada yang sudah dikisahkan, ada yang belum dikisahkan. Baik. Jadi awal para nabi, awal para rasul adalah Nabi Nuh dan akhirnya adalah siapa? Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Kata beliau, "Wad dalil ala anna awwalahum Nuh qauluhu ta'ala." Adapun dalil bahwa awal rasul adalah Nuh adalah firman Allah Ta'ala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Jadi dimulai dengan nama siapa? Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah yang awal. Dan memang telah syahid di dalam hadis syafaat ketika manusia datang pada hari kiamat kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam memohon syafaat kepada Allah, maka Nabi Adam berkata, "Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Sungguhnya Nabi Nuh adalah awal rasul di muka bumi." Ya, jadi ini penjelasan bahwa beliau adalah awal rasul. Dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad, penutup para rasul. Penutup para rasul. Allah berfirman, "Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Akan tetapi beliau itu adalah Rasul Allah dan penutup para rasul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Aku adalah penutup para rasul, tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Ya, karena itu kalau sekarang ini ada yang mengaku nabi, itu sudah jelas kekafirannya di dalam syariat kita. Ya, apalagi belakangan ini ya selalu muncul. Ada saja mengaku nabi. Iya. Dan ini dari dajjal yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul hingga hari kiamat. Ya, adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah. Kemudian kata beliau, "Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahda wa yanhahum 'an ibadati taghut." Ya, kemudian Syekh di sini juga menjelaskan titik persamaan antara Nabi Muhammad dengan para nabi yang lainnya. Setiap umat yang Allah utus kepadanya seorang rasul, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, perintahnya sama. Yaitu mereka diperintah supaya beribadah hanya kepada Allah. Ya. Mereka diperintah, para rasul diperintah untuk menyampaikan kepada umat bahwa yang diibadahi hanyalah Allah. Demikian pula larangannya sama. Mereka dilarang, mereka diperintah untuk menyampaikan kepada umat bahwa dilarang beribadah kepada tagut. Ya. Dilarang beribadah kepada tagut. Kemudian beliau sebutkan dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? An ibudullah, hendaknya kalian menyerukan kepada umat, wahai umat, sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Jelas ya? Karena beliau sudah menyinggung, membawakan ayat tentang tagut, maka di sini Syekh masuk menjelaskan tentang makna tagut itu apa. Beliau menjelaskan sekarang tentang makna tagut. Kata beliau, waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghuti wal imana billah. Ya, Allah mewajibkan atas seluruh hamba,
Ini kewajibannya, dan telah kita terangkan makna kewajiban ini dalam pembahasan la ilaha illallah. Sudah kita terangkan ya, makna kewajiban ini dalam pembahasan la ilaha illallah. Iya. Jadi Allah mewajibkan atas seluruh hamba untuk kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Iya. Nah, itu ayatnya ya, dalam Al-Quran. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Ya, apa kelanjutannya? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kafir kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu tali la ilaha illallah. Lam tisama laha, tidak mungkin terputus. Jelas ya? Ya, maka ini kewajiban. Kafir kepada tagut, beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah sudah kita bahas. Sekarang tagut itu apa? Syekh di sini akan menjelaskan makna tagut. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, at-tagut, ya, berkata Ibnu Al-Qayyim, at-tagut, kata tagut ini, ya, dasar katanya itu dari kata tugian. Asalnya dari kata tugian. Tugian itu melampaui batas ya, hal yang melampaui batas. Dan di dalam bahasa Arab itu membahasakan kata yang lebih itu beraneka ragam cara membahasakannya. Iya. Beraneka ragam cara membahasakannya. Umumnya kalau dipakai kata tagut, malakut, ya, rahamut, seperti rahmat misalnya. Rahmat adalah apa? Rahmat, iya kan? Rahmat. Kalau ingin ditekankan makna lebih, rahmatnya lebih mendalam lagi, itu dikatakan rahamut. Dikatakan rahamut dalam bahasa Arab. Sama dengan tagut. Tagut asal katanya tugian, melampaui batas. Begitu mau ditekankan bahwa pelampauan batasnya sangat besar, maka dibahasakan dengan bahasa apa? Bahasa tagut. Jadi ini asal kata tagut secara bahasa. Adapun secara istilah, di sini Syekh menjelaskan dari ucapan Ibnu Al-Qayyim. Kata beliau, at-tagut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Tagut itu adalah apa yang seorang hamba melampaui batasannya. Ya. Si hamba dia melampaui batasan, keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Iya. Jadi siapa yang keluar dari batasan ini, itulah tagut namanya, sebab dia sudah melampaui apa? Melampaui batas. Iya. Apakah dia melampaui batas pada hal yang dia ibadahi? Iya. Dia beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada berhala. Iya. Jelas ya? Ataukah dia melampaui batas pada hal yang dia ikuti, al-matbu', yang diikuti. Karena itu tadi saya sebutkan, orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka taat kepada ulamanya, taat kepada pendetanya, kepada rahibnya, di dalam menghalalkan dan mengharamkan, itu adalah bentuk apa? Bentuk tagut. Ya, melampaui batas. Demikian pula muta' dan taat kepada siapa yang dia melampaui batas dalam hal yang ditaati. Ya, dalam hal yang ditaati. Ini dalam penghalalan dan pengharaman. Ya, baik. Kalau dalam hal yang diikuti, ya, contohnya dia taat misalnya kepada dukun-dukun, tukang sihir, ya, dan selainnya, ya, dia mengikutinya. Ini melampaui batas. Sebab dalam syariat kita itu adalah hal yang dilarang. Jadi ini definisi umum tentang tagut. Sekarang Syekh supaya lebih jelas beliau kasih contoh-contoh tagut itu apa? Iya. Ya, supaya jelas ya, walaupun tagut itu banyak, ya, karena definisinya memang umum. Karena itu beliau berkata at-tawagid katsirun. Adapun tagut-tagut itu dia sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsa. Tapi pentolan-pentolannya ada 5. Ya. Pentolan tagut ada berapa? Ada 5. Yang pertama iblis la'anahullah. Yang pertama adalah iblis, syaitan yang terkutuk. La'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Iya. Ini nenek moyangnya tagut ini. Iblis ini. Jelas ya? Ini penghulunya dan pimpinan tagut, iblis. Kemudian yang kedua, kata beliau man ubida wa huwa radin. Yang dimaksud tagut siapa yang diibadahi dan dia ridha dengan ibadah itu. Ini dihitung tagut. Iya. Seperti yang kadang kita saksikan ya, pada sebagian orang-orang yang ada menganggap dirinya punya karamah, punya kelebihan. Ya, kadang manusia datang kepadanya, beribadah kepadanya, subhanallah.
Manusia datang beribadah kepadanya, dia masih hidup. Ya. Orang berkeyakinan kalau air misalnya ada air, dia cuci tangannya di situ, maka air ini berberkah. Ya. Orang datang bawa air ke tempat dia cuci tangannya memang sengaja. Ya. Ini artinya dia ridha manusia beribadah kepadanya. Jelas ya, orang yang seperti ini dihitung apa? Dihitung tagut. Sekarang muncul pertanyaan. Para nabi dan para rasul, ada yang beribadah kepada Nabi Isa, ada yang beribadah kepada para malaikat. Ini mereka dianggap tagut? Jawabannya tidak, sebab mereka diibadahi dan mereka tidak apa? Tidak ridha. Karena itu disyaratkan di sini diibadahi dan dia apa? Dia ridha ya, dengan ibadah tersebut. Apakah di masa dia hidup atau setelah dia mati? Nah, kemudian yang ketiga dari tagut, manda'an nasa ila ibadati nafsihi. Ya. Dari tagut adalah siapa yang mengajak manusia supaya beribadah kepada dirinya. Ini seperti Fir'aun ya. Dia mengajak manusia supaya beribadah kepada dirinya, menyembah dirinya. Ya, ini juga dihitung tagut. Kemudian yang keempat, manidda'a syai'an min ilbil ghaib. Ya. Di antara tagut adalah siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya. Ini dukun-dukun paranormal yang tahu ilmu gaib, merasa mengetahui perkara yang gaib, maka ini termasuk tagut. Iya. Baik, sebab yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari tagut adalah man hakama bighairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Iya. Jadi siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, iya, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh manusia, maka itu termasuk ke dalam tagut. Jelas ya? Itu dihitung kepada tagut. Nah, dan di sini ada pokok perkara yang harus diketahui, bahwa di dalam masalah berhukum dengan selain hukum Allah, ya, dia secara umum memang disebut sebagai tagut. Tapi apakah itu mengharuskan dia dikafirkan? Ya, ini pembahasan lain. Sebab pengkafiran ini adalah perkara yang sangat riskan di dalam agama kita. Perkara yang apa? Ya, perkara yang harus seorang berhati-hati berbicara tentangnya. Ya, seorang boleh aja berkata umum misalnya, ini perbuatan kesyirikan, ini perbuatan kekafiran, oh ini perdukunan adalah kekafiran. Tapi menghukumi orang per orang, dia kafir, dia musyrik, ini belum tentu. Jelas ya? Belum tentu. Ini ada kaidah-kaidahnya, ada ketentuan-ketentuannya. Karena itu dibedakan di dalam syariat kita, hukum terhadap perbuatan dan hukum terhadap pelaku perbuatan. Dibedakan. Orang yang berbuat kadang perbuatannya kafir, kadang perbuatannya syirik, tapi pelakunya belum tentu dikafirkan. Belum tentu dikatakan musyrik. Jelas ya? Maka ini dari fikih yang hendaknya dipahami. Dan ini hukum syariat. Ya, menjatuhkan vonis kafir itu adalah hukum syar'i. Tidak semua orang pantas berbicara di dalamnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat ini harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Jadi kalau yang berkata kepada orang lain kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar ucapannya kafir tidak ada masalah. Tapi kalau keliru ucapan ini akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ya, karena itu hati-hati dalam menjatuhkan vonis dan hukuman. Karena itu dimanapun para ulama tidak menasihatkan, ya, orang-orang masuk di dalam pengkafiran, ya, secara khusus di dalamnya. Sebab ini dari hukum syar'i. Tidak ada yang berbicara di dalamnya kecuali orang yang kuat pemahamannya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah itu Syekh membawakan dalilnya di sini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang wajibnya kafir kepada tagut. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata beliau, tidak ada paksaan dalam agama. Apa artinya tidak ada paksaan dalam agama?
Maksudnya tidak boleh seseorang itu memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Ya, karena agama itu harus diterima dengan fitrah, kehendak. Ya. Jelas ya? Maka tidak ada paksaan dalam agama. Dan ini arti tidak ada paksaan dalam agama. Dalam mendudukkannya, ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini sudah terhapus hukumnya, sebab telah turun ayat yang berkaitan dengan jihad, di mana hanya diberi 3 pilihan. Dia masuk Islam, kalau dia tidak masuk Islam dia bayar upeti, kalau dia tidak bayar upeti maka dia diperangi. Iya. Nah, dari mengatakan bahwa ada yang menyebutkan pendapat yang lain, namun yang benarnya bahwa ayat ini tidak terhapus hukumnya. Betul, tidak ada paksaan dalam agama. Seorang tidak boleh masuk ke dalam Islam dalam keadaan terpaksa. Tapi hukum dari sisi kenegaraan dan hukum dari sisi hukum Islam di suatu negara terhadap orang kafir itu adalah ketentuan yang sudah berlaku. Ya, tadi itu diberi 3 pilihan. Ini hukum kenegaraan. Kalau dia negeri apa? Negeri Islam. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, ya, tidak ada paksaan. Baik, dalam kelanjutan ayatnya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah tampak petunjuk dari al-ghayy, dari jalan yang apa? Menyimpang. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada taghut, wa yu'min billah, dan dia telah beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Lam fisama laha, tidak ada keterputusan padanya. Iya. Kemudian Syekh menjelaskan wa hada ma'na la ilaha illallah. Inilah makna apa? La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Terdapat dia berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Inilah kafir kepada taghut. Illallah, dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Syekh membawakan, setelah beliau menguraikan seluruh ketentuan ini, maka Syekh di sini membawakan sebuah hadis. Iya. Beliau membawakan sebuah hadis yang menjelaskan tentang makna makna Islam secara umum. Kata beliau, wa fil hadits, dan di dalam hadis, ra'sul amri al-Islam. Pokok perkara adalah keislaman. Wa amuduhu as-salat. Tiangnya adalah salat. Wa darwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya dikatakan darwa, kalau misalnya onta ada punuknya, yang paling tinggi dari punuk onta itu disebut apa? Darwa. Ya, jadi puncaknya dari keislaman itu adalah jihad di jalan Allah. Nah, ini akhir ya dari buku ini. Kata beliau, wallahu alam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai sudah pembahasan dari buku ini. Ya. Dan telah terkandung di dalamnya makna-makna yang sangat agung, penjelasan yang sangat indah, menerangkan kepada kita apa 3 landasan utama, ya, 3 perkara pokok yang wajib kita ketahui, yaitu kita mengenal siapa Allah, juga kita mengenal apa agamanya, apa agama Islam, juga kita mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengilmui tentang 3 hal ini sebagaimana yang telah diuraikan adalah kewajiban yang sangat wajib. Kewajiban yang sangat wajib. Iya. Sebab ini adalah apa? Ini adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur nanti. Tidak akan mungkin seorang bisa menjawab kecuali dengan dia mengilmui 3 hal ini. Iya. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan bahwa kesempatan yang seperti ini adalah hal yang sangat berharga. Seorang menyelesaikan dan seorang membaca, mengkaji apa yang merupakan kewajibannya. Iya, apa yang merupakan kewajibannya di dalam kehidupan ini. Subhanallah, kita di kehidupan dunia, ya, kadang seorang itu belajar, ya, dia belajar kadang tahunan untuk suatu tuntutan dalam dunianya. Ya, kadang kuliah 4 tahun, sekolah berapa tahun, ya, untuk keperluan kerja, kadang harus kursus 3 bulan, sekian bulan. Ya, tapi ini untuk kewajiban dunia dan akhiratnya, kadang kita tidak pernah berpikir, ya, bahwa kadang kita perlu duduk beberapa hari untuk khusus mempelajari apa yang merupakan kewajiban kita. Ya. Nah, dan ini termasuk hal yang penting untuk diketahui. Harus kita siapkan waktu
untuk mengetahui pokok-pokok agama kita. Dan alhamdulillah semua perkara dimudahkan. Perkara dimudahkan. Allah memberikan banyak kesempatan, banyak waktu luang. Kalau kita ada semangat, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya. Apalagi di masa ini fasilitas dimudahkan. Seorang kalau tidak bisa hadir langsung, dia bisa menggunakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di masa ini. Iya. Dan ini termasuk nikmat kepada kita. Tapi tabiatnya manusia yang terlalu banyak nikmat, biasanya banyak dia lupa. Banyak dia lupa bahwa ia berada di dalam sebuah nikmat. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan inayah kepada kita semua untuk berada di atas jalan yang lurus. Wallahu taala alam. Baik, selesai ya sudah dari